Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sempu TV, salam jumpa kembali dengan Sempu TV dalam acara kajian yang dibawakan oleh para guru, para ustadz yang mumpuni di bidangnya. Oleh karenanya, dalam salah satu program Sempu TV ini, kami berharap pada seluruh penonton Sempu TV dapat mengambil manfaat sebaik-baiknya. Jangan lupa berikan like pada video ini, berikan komen, dan di subscribe sehingga channel Sempu TV akan lebih bermanfaat bagi warga masyarakat sekampung Sempu khususnya dan umumnya umat Islam. Selamat mengikuti. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala, wa bima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta faddan ghalidhal qalbi anfaddu min khaliqin illa akhir wajh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita, yaitu Ustaz Kuning, yang selalu senantiasa memandu acara ini dari awal hingga akhir. Kita hormati, kita muliakan para tokoh, para sepuh, para orang tua kita yang senantiasa selalu mendampingi kita di pengajian ini. Kita hormati, kita muliakan semuanya yang senantiasa Bapak dan hadirin hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini diiringi dengan niat yang tulus ikhlas semata-mata untuk mencari ilmu dan mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan sebagai ladang pahala kita ataupun simpanan tabungan kita kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltabis bihi ilman syahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya nantiasa untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya tersebut untuk masuk surga insya Allah. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir tempat ini menyempatkan waktu untuk pengajian bukan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa kita sampaikan salam dan selawat kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarganya, sahabatnya, dan sekaligus para pengikutnya yang insya Allah selalu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai di akhir zaman. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kajian kita pada malam Senin ini tadi yang disampaikan oleh Pak Guru kita yaitu ibadah muamalah atau fikih muamalah. Tapi kita sementara telah bahas itu dulu. Yang kita bahas ada berkaitan dengan kesuksesan, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Memang itu yang selalu kita dambakan, kita harapkan. Tapi kebanyakan kita itu kepengen sukses cuma dunia, tapi akhirat terkadang kita lupakan. Padahal kalau kita sudah sukses akhirat,
insya Allah sukses dunia akan mengikuti kita. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya ingin disukai Allah, bukan dimurkai Allah, bukan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dicintai Allah, diridai Allah, dicintai, diresepin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mau minta apapun, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat, insya Allah kita akan sukses terlaksana adanya, insya Allah. Naluri kita sebagai manusia atau sebagai makhluk itu memiliki kecenderungan kepada mengejar keinginan ataupun kesuksesan yang kita raih untuk mengejar dunia. Tapi apa yang saya katakan tadi, terkadang kita itu merupakan kesuksesan negeri yang itu namanya negeri akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai makhluknya, tidak hidup begitu saja, tidak seperti yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah tidak aku ciptakan jin dan manusia tak lain dan tak bukan semata-mata hanya untuk mengabdi ataupun menyembah kepada aku. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kata perintah, Bapak hadirin rahimakumullah, perintah terbagi dua. Ada perintah takwin, ada perintah takhlif. Perintah takwin atau takwin itu perintah yang memang sudah dijanjikan Allah kepada makhluk selain manusia dan jin. Contoh, Allah perintahkan kepada gunung, kedep ke gunung seperti itu, udah seperti itu. Perintahkan kepada laut seperti ya seperti itu. Perintahkan kepada hujan untuk turun di musimnya ya seperti itu. Itu namanya perintah takwin yang semata-mata Allah jadikan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak tentang sesuatu, maka jadi akan terjadi. Begitu. Adapun taklif perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang bernama jin dan manusia. Contoh sebesar ubudiyah seperti salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah ibadah haji, perintah sosial seperti sedekah dan lain sebagainya. Itu perintah yang namanya perintah taklif yang dibebankan kepada manusia, dan perintah-perintah lain dibebankan kepada yang namanya makhluk bernama jin. Bapak hadirin rahimakumullah, agar kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa poin yang insya Allah akan saya sebutkan nanti. Pertama, kita harus memiliki sifat muhsin. Atau muhsinin. Apa itu arti muhsin? Artinya muhsin adalah baik, berbuat baik. Diambil daripada kata ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya orang yang senantiasa selalu berbuat kebaikan. Orang yang kehidupannya mengharapkan kebaikan, tentunya dia itu senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di masjid, di rumah, di pasar, di kantor dan lain sebagainya, itu dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ibadahnya sudah muhsin, sudah baik. Contoh, dikala sholat saja misalkan, itu kalau orang yang muhsin, memorinya itu fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mikirin yang lain. Bahkan di saat mendengar kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah udah zuhur. Kayak di Mekah, ditinggalin semua pekerjaannya, ditinggalkan semua segala aktivitasnya. Itu salah satu contoh orang yang muhsin. Kalau kita jauh, karena kita selalu diselimuti dengan yang namanya dosa. Nah, untuk menghindari dosa tersebut, apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi, itu salah satunya apa? Ikuti kejelekan tersebut dengan kebaikan, atau tutupi kejelekan-kejelekan kita itu dengan kebaikan kita. Kalau orang yang muhsin,
Dalam sebuah kalimat dikatakan ya'budullah apa? Ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan kau lihat Allah. Bisa nggak? Contoh sholat, Allahu Akbar, Allah, Allah. Walaupun mulut mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, fokus konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa? Kagak. Kenapa kita tidak demikian? Karena kita barangkali salah satunya tidak memiliki ilmunya. Apapun yang kita lakukan, baik mengurusi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, itu tentunya dengan ilmu segala urusan. Dalam syair dikatakan kullu amalain bila bi ilmin mardudatun la tuqbalu. Setiap perkara pekerjaan terkait masalah ibadah ataupun amalan-amalan lain, apabila tidak ada ilmunya, mardudatun la tuqbalu, ditolak. Artinya ditolak apa? Tidak diterima. Berarti ibadah kita sia-sia. Oleh karenanya ibadah bentuk kecil pun itu harus ada ilmu. Kalimat usuli aja. Usuli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblatin. Cuma dibaca doang tapi kita tidak tahu artinya. Itu namanya sia-sia. Setidaknya kita harus mengetahui bahwa aku melaksanakan niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Subhanahu, itu minimal artinya tahu. Makanya kita jauh dari kesuksesan karena salah satunya kita tidak memiliki ilmu, terutama ilmu di masalah ibadah. Bapak hadirin rahimakumullah, itu tadi ihsan atau muhsin. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebaliknya ridho kepada orang yang muhsin tersebut. Insyaallah jika Allah ridho, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, insya Allah akan kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menjadi orang yang muttaqin. Apa itu muttaqin? Muttaqin itu orang yang bertakwa, orang yang senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang takut mengerjakan dosa-dosa. Jika dosa dikerjakan, dia takut untuk menghindari dosa-dosa tersebut. Itu salah satunya orang mutakin. Nah, orang mutakin kalau sudah bertakwa, maaf, dalam Al-Quran banyak sekali janji Allah buat orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah rezekinya datang dari tidak disangka-sangka. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua adalah mereka diberikan kemudahan dari jalan yang tidak disangka-sangka ataupun arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa juga ada dikatakan yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa itu kehidupannya selalu mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah pasti, dan inti daripada orang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu u'idat lil muttaqin. Surga disediakan khusus hanya bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan, surga bukan buat kiai, bukan buat presiden, bukan buat ustaz. Tapi surga itu tulisannya gamblang. Al-Quran katakan muttaqin adalah khusus buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya agar kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin sukses, mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat yang kedua, syaratnya adalah kita harus menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama muhsin atau muhsinin, kedua muttaqin, dan yang ketiga adalah muqsitin.
Apa tuh muksitin? Muksitin artinya orang yang adil. Adil dari berbagai macam perkara atau permasalahan. Adil dalam berumah tangga, adil dalam pembagian dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk berlaku adil. Malah kata adil itu jarang digunakan dalam Al-Quran, tapi yang disebut-sebut adalah kata al-muqsit. Apa itu muqsit? Muqsit itu adil tengah. Makanya kalau mengurusin perkara, ambil tengah-tengahnya dulu. Khair umur awsatuha. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya perkara ambil di tengah-tengahnya. Artinya apa? Di dalam perkara tersebut ada yang baiknya. Makanya diperintahkan di Al-Quran itu harus berlaku adil. Coba kita lihat dalam surat An-Nisa. Berlaku adil juga dalam rumah tangga. Surat An-Nisa kita lihat. Surat An-Nisa ayat 3 kalau nggak salah. Yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Yang artinya dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, maka fangkihu ma tobalakum binan nisa masna wasulasa waruba. Jika tidak berlaku adil untuk menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Kenapa tidak disebutin 1? 1 mah darurah. Di orang kawin itu 1 bininya. Kan begitu ya? Tapi jika kata Allah jika tidak melakukan berlaku adil kepada 2, 3 dan 4, maka dalam ayat tersebut dikatakan baik hitum ala ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak mampu untuk berlaku adil, maka ambillah satu saja. Ambil satu. Kalau tidak berlaku adil. Ini jelas di dalam surat An-Nisa ayat 3 dikatakan itu tentang muksid, orang yang senantiasa berlaku adil. Nah untuk penguasa, takaran adil itu apa? Memutuskan hukum. Untuk pengusaha, takarannya apa? Ya dia itu harus jujur. Itu adilnya. Untuk orang kaya, adilnya apa? Ya dia berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Untuk orang yang miskin misalkan yang tidak mampu, dia adilnya itu untuk apa? Untuk tidak meminta-minta dan harus berusaha sekuat tenaga mungkin untuk berusaha. Jangan sampai dia meminta. Itu kiasan adil daripada sifat adil bagi orang-orang yang muksid. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah, orang yang muksitin, orang yang senantiasa berlaku adil, insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang 3. Yang keempat, di samping daripada muksitin itu ada mutatahirin. Mutatahirin itu orang yang senantiasa mensucikan diri. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu dikatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan diri dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Makanya kalau orang-orang yang bersih bukan hanya bersih secara fisik, ya. Bukan bersih mandi doang, tetapi yang lebih afdal itu bersih hati. Tidak ada unsur syirik di dalamnya, tidak ada dosa besar di dalamnya. Itu baru orang yang dikatakan orang-orang yang sebutnya orang yang mutatahhirin, orang yang suci, baik suci secara lahir ataupun suci secara batin. Orang yang memiliki sifat mutatahhirin ini insya Allah akan terus disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Dan selanjutnya yang kelima at-tawabin. At-tawabin itu tadi dikatakan dalam surat Al-Baqarah 222 itu orang yang taubat, orang yang selalu taubat. Tapi arti sesungguhnya itu adalah orang yang kembali kepada posisi semula. Seperti bayi yang baru lahir itu sebut at-tawabin. Artinya orang yang takut sekali dengan dosa. Rasulullah itu seperti itu. At-tawabin orang yang selalu taubat.
Orang selalu mengucapkan kalimat istighfar. Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah istighfar itu sehari saja, itu untuk dirinya saja itu 100 kali minimal. Belum lagi untuk umat-umatnya. Itu Rasulullah SAW selalu taubat, selalu taubit. Nah, makanya dikatakan dalam sebuah hadis pun dikatakan ya, di saat Aisyah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang maksum, orang yang sudah diampuni segala kesalahan dan dosanya? Kenapa engkau ya Rasulullah selalu bangun malam, sholat tahajud tak henti-henti sampai kakimu bengkak-bengkak? Rasulullah, kalau kita boro-boro bengkak bakal dikit berat duduk. Benar. Rasulullah sampai kayak gitu. Nabi jawab Rasulullah SAW, apakah aku tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah Rasulullah SAW. Patut kita teladani dan kita contoh keberadaannya. Yang selanjutnya, jika kita ingin dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita menjadi orang yang sabar, atau yang disebut dengan as-sabirin. Al-Quran mengatakan, Ista'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah sabar dan salat itu kau jadikan pertolongan. Artinya apa? Sabar mutlak di dalamnya itu ada kekuatan yang dasar, kekuatan yang luar biasa. Tapi di dalam kesabaran tersebut kita berada usaha untuk apa? Untuk sukses di dalamnya. Kita makan usaha baru dikit-dikit, kita aja dagangan gak laku gitu, udah dagang gak laku baru 2 hari, kan begitu ya? Bukan seperti itu. Sabar yang luar biasa itu seperti sabarnya Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai permasalahan. Rasulullah itu pemimpin yang sangat luar biasa. Sabarnya Rasulullah itu nggak bisa diukur dengan kita, umatnya yang hanya orang biasa. Sabarnya Rasulullah lebih kesabaran yang lain. Makanya selalu dinyinyir orang-orang kafir Quraisy, selalu diludahi, selalu dilempari oleh kotoran. Tapi Rasulullah tetap bersabar. Di dalamnya apa? Di dalam hati Rasulullah itu berdoa. Dan Rasulullah SAW berdoa. Artinya apa? Di saat Rasulullah ditawarkan oleh malaikat Jibril, kalau dibolehkan oleh engkau ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gunung Uhud aku timpakan kepada mereka yang sudah menyakitimu, kata Jibril. Tapi Rasulullah tidak demikian. Makanya Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir dan umatnya yang terakhir yang azabnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di balik semua itu Rasulullah punya sifat yang namanya kesabaran yang luar biasa. Kalau kita jauh kesabaran kita tuh nggak ada apa-apa dibandingkan Rasulullah SAW. Itu tentang sabar. Setelah sabar, kita diperintahkan untuk menjadi orang yang senantiasa bertawakal. Tawakal itu apa di dalamnya? Tawakal itu di dalamnya kita apabila kita sudah berjuang sekuat tenaga semaksimal mungkin diiringi dengan doa dan ikhtiar lain sebagainya. Di situ disebutkan faiza azamta fatawakal 'ala Allah. Apabila kamu sudah menekadkan bulat dengan niat yang bulat tentang sesuatu yang engkau kerjakan, tawakal 'ala Allah, maka hendaklah kau bertawakal, semua serahkan itu urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti tawakal yang sebenarnya. Selanjutnya, dari sabar dan tawakal tersebut kita ada yang namanya kerjasama atau network. Nah, kerjasama ini dibutuhkan. Makanya salah satu pengikat daripada datangnya rezeki itu silaturahmi. Di dalam silaturahmi tersebut itu ada yang namanya kerjasama. Itu salah satu pengikat rezeki.
Karena di dalam silaturahmi tersebut banyak dibicarakan tentang masalah urusan, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan insya Allah jika memang itu dikerjakan dengan kerjasama, apapun bentuknya, seberat apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan ringan. Karena umat Islam itu seperti apa? Bangunan yang tersusun rapi. Kalau kita bikin bangunan ada pondasinya, ada tembok batunya, ada semen, batu, kayu dan lain sebagainya. Bahkan ada atap yang berupa genteng dan lain sebagainya. Karena aderan bisa dipakai atap, bahkan lebih bagus. Promosi sedikit. Kita ini ibaratkan bangunan. Kalau kita bisa sendiri-sendiri, makanya itu dijelaskan oleh para pakar-pakar ekonomi. Kalau kita tidak ada kerjasama dalam urusan ekonomi, lambat laun perekonomian umat Islam itu akan hancur. Makanya saya katakan dulu pernah sering saya omongin bahwa Islam bisa maju karena dengan satu kekuatan yang besar, yaitu masalah duit. Amerika menjadi negara superpower karena duit. Cina menjadi negara yang ekonominya hak paten hampir 60% itu karena duit. Dan dulu di zaman Rasulullah SAW para sahabat yang terkenal 10 sahabat terkaya, salah satunya yang paling ada Abdurrahman bin Auf. Dan 5 sahabat yang benar-benar kaya itu adalah apa? Adalah orang yang betul-betul perekonominya itu kerjasama, menggali ekonomi itu kerjasama. Di kerjasama tersebut karena ada ilmunya, ada ilmu tentang fikih ubudiyah dan sebagainya, ada fikih muamalahnya. Nah kalau kita kadang-kadang maaf ya, kerjasama udah dihitung perjanjian itu komplit, notulennya ada. Tapi kadang-kadang salah satu di antara kita ada yang menjadi pilihan. Bagaimana Islam mau maju? Di zaman Rasulullah nggak ada kata-kata seperti itu. Bahkan mereka itu kekayaannya itu diberikan semata-mata untuk perjuangannya Rasulullah dan dakwahnya Islam pada saat itu. Nah kalau kita ustadz sekarang, kiai sekarang, miskin bisa jadi kaya, asal pinter ngomong deh, pinter pidato deh, pinter ceramah deh, miskin bisa jadi kaya. Tapi zaman Rasulullah SAW udah pinter pidato, pinter ekonomi, hartanya banyak, tapi kaya dia bisa jadi miskin. Di zaman Rasul, memang mereka itu ilmunya sangat-sangat luar biasa. Dia menggali kekayaan itu bukan semata-mata untuk keluarga atau kronik-kroniknya, tapi semata-mata untuk kepentingan Islam. Makanya di zaman itu Islam berjaya sampai ujung-ujungnya, puncak daripada kejayaan Islam itu di bawah pimpinan yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz ini itu sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat. Duit zakat penuh. Kalau sekarang, gue dikorek-korek duit zakat ya. Kalau bisa mau gue pinjam dulu, begitu kan? Dulu sampai di zaman Rasulullah, sampai di para sahabat, di Umar bin Abdul Aziz itu orang nggak ada yang mau menerima zakat. Kenapa? Orang udah kaya mampu semua di zamannya. Mudah-mudahan kejayaan Islam kembali muncul. Dan itu pasti. Dan kejayaannya akan muncul itu nggak bertahan lama, antara 8 sampai 9 tahun saja. Dan setelah itu turunlah yang namanya hari akhir, yang itu berupa kiamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi sesuai dengan apa yang diperintahkan berupa takwim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu dalilnya. Selanjutnya, jika kita ingin cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita punya adab, tata krama, sopan santun. Dan ini dikenal Rasulullah akhlak yang mulia. Adab, sopan santun, tata krama, etika dan sebagainya itu ada di dalamnya. Maka Rasulullah SAW sudah ada dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Jika kita sungguh telah ada pada Rasulullah SAW itu adalah contoh ataupun suri teladan yang baik. Takabutnya ya. Selanjutnya adalah ittiba. Ittiba ini sebuah
pengamalan daripada akhlak mulia yang di dalamnya itu ada mengikut apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah ayat dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi kalau nggak salah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak hadirin rahimakumullah, kelamaan belum? Belum. Kelamaan ya. Belum. Nah, selanjutnya setelah kita menjadi ittiba kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa mengikutinya. Kenapa Rasulullah bisa demikian? Semata-mata hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadikan Rasulullah SAW itu lemah lembut. Ya, Rasulullah senantiasa berispada dan sebagainya. Itu semata-mata hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Komeng waktu itu di Jumat yang lalu, bukan Jumat yang kemarin. Kalau kemarin beliau menyampaikan iktanim kunsan qabla objek. Dan dulu beliau menyampaikan kalimat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Imran ayat 159, dan kalau saya tidak salah bunyinya fabima rahmatin minallah intalahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi tanfaddu min khaliq. Yang artinya kurang lebih, jika tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah SAW, itu bahwa niscaya Rasulullah akan berbuat kasar atau hatinya akan kasar kepada orang-orang yang didakwahinya. Karena dengan rahmat Allah, maka Rasulullah SAW dalam berdakwah itu lemah lembut. Ya, terkenalnya lemah lembut, sopan santun. Bahkan tadi saya sampaikan, siapapun yang nyinyir, siapapun yang menghina, siapapun yang memperlakukan beliau dengan semena-mena, tetap beliau berdakwah dengan cara yang sangat lemah lembut. Makanya dalam Al-Quran pun dikatakan dalam surat ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ajaran Allah bil mau'izatil ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan kasih sayang, wa mau'izatil hasanah, dan dengan contoh-contoh yang baik, ataupun perkataan yang baik, ataupun perkataan yang lembah lembut. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada siapa saja kita yang senantiasa berdakwah. Insya Allah kalau kita berdakwahnya dengan cara yang demikian, orang senantiasa ikut kepada kita. Ya, kalau zaman sekarang ya orang belum nimpangin, udah diomongin dakwah jubret. Insya Allah kalau dakwahnya kita sini kumpul ngeriung, ngopi dulu, makan uduk dulu, insya Allah ngedengerinnya juga konsentrasi tuh. Coba kalau berkelapar, ya prakak-prakan itu pikiran kan begitu ya. Tapi kalau kita dakwahnya dengan begini, kumpul ngeriung, kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih uduk, jemur jengkol misalkan, insya Allah pemikirannya nggak bakal kemana-mana. Fokus konsentrasi dengan pengajian. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan singkat yang kita sampaikan, ngaji maka atau satu menit dengan lama-lama. Yang penting apa, kita niatnya aja dulu. Ya, walaupun lama, kalau nggak dapat apa-apa percuma, sedikit insya Allah akan menjadi bukit begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa manfaat buat bersama dan khususnya buat saya semua, buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita petik atau ambil manfaat daripada pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan rahmat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia ataupun makhluk yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kasih sayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulannya, dengan itu semua kita akan menjadi manusia yang sukses dunia, terlebih lagi sukses di akhirat kelak. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.